warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan begitu banyak nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diperkenankan oleh Allah untuk bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi. Dan semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini benar-benar dicatat oleh Allah termasuk amal yang soleh, amal yang mampu mengantarkan kebahagiaan kita dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah sehingga kita detik ini masih merasakan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 185. Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Syahrun, bulan, Ramadan, alladzi yang unzila diturunkan, fihi di dalamnya. Hi ini kembali kepada bulan Ramadan, Al-Qur'anu Al-Qur'an. Hudan sebagai petunjuk atau petunjuk linnasi bagi manusia, wa bayyinatin dan penjelasan-penjelasan minal huda dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan dan pembeda. Faman maka barang siapa syahida menyaksikan minkum di antara kamu asyahra bulan, falyasum
maka hendaklah ia berpuasa. Waman dan barang siapa kana adalah ia maridon sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan bepergian, fa'iddatun maka hitunglah atau berpuasalah min ayyamin di hari-hari ukhor yang lain. Yuridu menghendaki Allah bikum bagimu al yusra kemudahan, wala yuridu dan dia Allah tidak menghendaki bikum bagimu al usra kesukaran atau kesulitan. Walitukmilu dan agar kamu mencukupkan al iddata bilangan, walitukabbiru dan hendaklah kamu mengagungkan Allah alama atas apa yang hadakum dia memberi petunjuk padamu, wala'allakum supaya kamu tashkurun kamu bersyukur. Jadi pada ayat ini menceritakan tentang yaitu bulan Ramadan, bahwa Allah itu sangat memuji yaitu bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu diturunkan yaitu Al-Quran yang sangat agung, yang sangat mulia, dan diturunkan oleh Allah pada malam yang mulia yaitu Lailatul Qadar, yang mana kebaikan Lailatul Qadar itu adalah min alfi syahrin, yaitu kebaikannya sama dengan 1000 bulan. Terus Al-Quran juga diturunkan oleh Allah yaitu pada malam mubarakah. Ini disebutkan dalam surat Ad-Dukhan, malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh dengan kebaikan. Tapi di samping bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, ternyata ada hadis yang memberikan penjelasan bahwa kitab-kitab terdahulu atau kitab-kitab sebelum Al-Quran itu juga diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Pokoknya setiap kitab Allah itu mesti diturunkan di bulan Ramadan, baik itu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan yang terakhir adalah yaitu kitab Al-Quran. Sebagaimana yaitu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini periwayatnya adalah yaitu Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimakumullah, haddatsana Abu Sa'id Maula Bani Hasim, haddatsana Imran Abul Awwam an Qatadah an Abi Malik an Wasilah yakni Ibnul Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailati min Ramadan wa unzilatit Tauratu li sitti madhaini min Ramadan wal Injilu li salasa asratu kholat min Ramadan wa anzalallahul Qur'an li arba'i wa isrina halat min Ramadan. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Maula Bani Hasim, telah menceritakan kepada kami Iman Abul Awwam dari Qatadah, dari Abul Falih, dari Wasilah yakni Ibnul Asqa, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim atau suhuf-suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam bulan Ramadan, dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Jadi kitab Taurat itu diturunkan pada tanggal 6 Ramadan, dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan, sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Ini menurut riwayat Imam Ahmad. Tapi ada riwayat-riwayat yang lain, di antaranya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17
Ramadan. Oleh karena itu untuk perbedaan tanggal itu tidak menjadi masalah karena memang banyak riwayat ya. Yang penting Al-Qur'an itu atau kitab-kitab Allah itu yang jelas diturunkan pada bulan Ramadan. Tuh ya. Terus ada lagi, ini riwayat dari hadis Jabir ya. An-Najabura unzila lisnatai asrota laila lat min Ramadan wal injila lisamani asroh. Nah ini ada perbedaan bahwa kitab Jabur diturunkan pada tanggal 12 Ramadan dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Yang riwayat di atas tadi pada tanggal 13 Ramadan. Itu perbedaan tanggal tidak menjadi masalah karena banyak diantaranya, contohnya termasuk datangnya malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan atau periwayat mengatakan ada tanggal 24, tanggal 25 maksudnya nggih, malam ganjil. Pokoknya malam-malam ganjil. Nah, ternyata kalau kita lihat bahwa turunnya Al-Qur'an yang paling kuat pendapatnya yang sekarang biasanya ada peringatannya itu tanggal 17 Ramadan, yaitu hari nuzulul Quran. Ini oleh karena itu kalau kita mencari yang namanya malam Lailatul Qadar itu hendaknya kita gribik mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, entah itu 29 atau 30 Ramadan. Insya Allah mesti mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau kita niku misalnya hanya milih, mungkin di tanggal ganjil, tanggal genap males, ganjil, tanggal genap males. Ternyata yang kita itu pas males turun malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu di bulan Ramadan itu kita kuatkan, ya, diusahakan kesehatan dijaga agar mampu berpuasa dan beribadah sebulan penuh. Enggak lama, wong hanya 1 bulan paling kalau enggak 29 hari atau 30 hari, paling lama 30 hari, tidak ada 31. Oleh karena itu mari kita bila mana yaitu datang bulan Ramadan, maka kita yaitu beribadah mulai awal hingga akhir. Nah, kembali kepada ayat ini bahwa di bulan Ramadan itu Allah sangat memuji karena di saat itu Allah menurunkan kitabnya, ya, yaitu Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan secara langsung atau sekaligus itu dari Baitul Izzah ke langit dunia. Ada yang mengatakan ulama dari Loh Mahfud yaitu sampai Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Itu diturunkan pada bulan Ramadan secara penuh. Jadi 30 juz, ya, 30 juz itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, turun ke Baitul Izzah. Setelah itu turun kepada Nabi itu sesuai dengan sebab musababnya. Oleh karena itu kadang-kadang ada asbabul nuzul. Jadi setiap Rasulullah punya masalah membutuhkan jawaban atau ada pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang kufur, maka Allah memberikan jawaban melalui diturunkan yaitu Al-Qur'an atau surat tertentu yang memang menjadi jawaban yang dibutuhkan pada saat itu. Lain dengan kitab-kitab terdahulu. Misalnya kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil itu diturunkan kepada nabinya itu secara langsung. Semuanya langsung diturunkan. Jadi tidak bertahap.
Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu tidak bertahap di dalam yaitu apa? Menurunkan langsung. Ya. Tapi jangan dibayangkan kalau misalnya kitab Zabur berupa kitab terus turun langsung buku turun bluk ngoten. Enggak, ya. Jadi itu yaitu Allah memberikan kepada misalnya kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Nah, itu dimasukkan ke dalam hatinya. Jadi tidak berupa kitab-kitab sebagaimana bayangan kita ngundang bayangane roto blek buku sak menten boten. Itu diturunkan di dalam hatinya sehingga napa di dalam hati Nabi Daud misalnya nggih kitab Zabur, terus kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa. Lah itu dimasukkan oleh Allah secara langsung di dalam hatinya. Nah, Al-Quran diturunkan secara bertahap, tujuannya oleh Allah pertama untuk menguatkan hati, untuk menguatkan hati. Ya. Oleh karena itu ketika turun ayat yang berhubungan dengan keimanan, ketakwaan, setelah itu apa? Selain dibaca, dihafalkan, dipahami, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hal yang paling penting. Jadi Nabi itu kalau apa misalnya diturunkan yaitu wahyu, maka pada saat itu Nabi itu kan hafal langsung. Begitu faham, ya, hafal, faham, langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Al-Quran itu langsung, ya, apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan wahyu Allah itu langsung Nabi mempraktekkan. Jadi tidak menunda. Sehingga setiap ayat, setiap surat yang turun itu senantiasa dipraktekkan secara langsung dan itu diikuti oleh para sahabat. Diikuti oleh para sahabat. Terus jarang sekali sahabat itu yang bertanya, paling 1-2 yang kadang-kadang bertanya dan itu memang penting. Ya, memang penting pertanyaan para sahabat itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran pada saat itu dan orang-orang yang akan datang. Tapi para sahabat sering ketika ada wahyu, setelah itu dipraktekkan oleh Rasulullah, setelah itu apa? Para sahabat begitu langsung mengikuti. Tidak banyak bertanya. Itu para sahabat. Oleh karena itu ketika diturunkan secara bertahap itu untuk menguatkan hati, mudah dihafalkan dan mudah dipraktekkan. Sehingga Al-Quran itu turun selama 20 tahun 22 bulan insya Allah 22 hari nggih, atau disingkat 23 tahun digenapkan 23 tahun itu sudah jadi melekat di dalam hati Rasulullah ya. Jadi wahyu itu sudah melekat, sudah menancap sekaligus yaitu praktek di dalam kehidupan sehari-hari juga sudah dipraktekkan. Makanya kalau sahabat itu bertanya bagaimana yaitu akhlak Rasulullah, ketika bertanya kepada apa Siti Aisyah, maka jawabnya apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang kalau dijawab dengan singkat, Al-Quran itulah akhlak Rasulullah. Yeah. Betapa mulianya, yeah, betapa agungnya yaitu seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, akan tetapi Allah memberikan derajat yang sangat tinggi karena dengan wahyu yang diberikan kepadanya. Dalam waktu singkat 23 tahun mampu merubah yang asalnya akhlak jahiliyah menjadi akhlakur karimah. Hanya 23 tahun. Itu kalau bukan karena kuasa Allah tidak mungkin akan terjadi karena dalam waktu yang sangat singkat. Dan pada saat itu kaum Quraisy ya, pada saat itu bisa dibilang adalah yaitu akhlaknya sangat bejat, moralnya sangat bejat.
orangnya pandai. Nggih, ngapunten, orangnya tidak bodoh, orangnya pandai. Tapi dalam hal agama, dalam hal keyakinan, itulah kenapa dia tidak mengerti, maka disebut dengan jahiliyah. Ketika diarahkan, ketika ditunjukkan, itu wataknya kaku, wataknya kaku, sulit untuk dikendalikan. Tapi orang yang memang diberikan hidayah Allah, sekaku apapun hatinya, maka dia akan lunak, yaitu dengan adanya Al-Quran. Jenengan tahu yang namanya Umar bin Khattab, itu orang yang paling kaku wataknya. Tapi ketika dibacakan ayat Allah, maka dia tunduk, maka dia patuh, tidak berani. Oleh karena itu akhlak mulia, akhlakul karimah itu bisa terbentuk bila mana memahami yaitu Al-Quran, dan setelah itu yaitu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hal yang paling penting. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah, malam penuh kemuliaan, malam penuh keberkahan. Dan tujuannya adalah yaitu hudan, sebagai petunjuk. Yang namanya petunjuk, mungkin kita bisa menggambarkan, dikala kita gelap gulita, apa yang kita butuhkan? Cahaya. Cahaya bisa pakai sentolop atau senter, bisa pakai yaitu obor, bisa pakai yang lain. Yang penting di situ adalah ada cahaya. Dimana ketika orang itu dalam gelap gulita, kok ada cahaya yang mampu menerangi, yang mampu memberikan petunjuk, insya Allah dia akan selamat. Dia akan selamat. Mungkin kalau kita gambarkan, mungkin di ruangan ini, seandainya kita tidak kenal dengan ruangan ini, setelah itu kita masuk dalam keadaan gelap gulita, apa yang terjadi? Kita tidak tahu. Bisa juga kita akan terbentur oleh tembok, bisa juga kita akan terjatuh dan lain sebagainya, karena kita tidak kenal pada saat itu dan dalam keadaan gelap gulita. Tapi ketika ada cahaya penerangan semacam ini, bahkan sekarang itu cahaya lebih baik, maka kita tahu, oh ternyata di sini pintu, ternyata di sini pintu, di sini tembok dan lain sebagainya, sehingga kita terselamatkan karena cahaya itu. Itulah gambaran, sebuah gambaran dalam kehidupan. Ketika orang itu menggunakan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, maka insya Allah di dalam hidupnya dia akan selamat. Jadi sebelum mengerjakan sesuatu itu mesti dilihat, artinya yaitu petunjuknya kayak apa. Itu hal yang paling penting, sehingga kita di dalam menjalani kehidupan itu sangat mudah karena ada petunjuk. Cuman kadang-kadang orang itu ketika diberikan petunjuk itu kan ada yang tidak mau, ada yang tidak mau. Diberikan cahaya, diberikan penerangan yang benar, itu tidak mau. Justru kadang-kadang apa? Dia menganggap membuat penerangan sendiri, membuat petunjuk sendiri. Hal paling penting yang perlu kita ketahui, petunjuk dari Allah itu adalah petunjuk yang paling utama. Oleh karena itu, kenapa Allah sebelum memerintahkan satu ibadah, maka Allah memerintahkan yaitu seorang Rasul, dan sekaligus yaitu dilengkapi dengan petunjuk. Kalau kita adalah yaitu Nabi Muhammad, setelah itu diturunkan sebuah Al-Quran sebagai aturan. Ini supaya apa? Manusia itu mudah. Ketika ada perintah dari Allah, maka Allah memberikan wahyu kepada nabinya sebagai penghubung
antara Allah dan manusia biasa seperti kita. Oleh karena itu butuh seorang rasul sebagai apa? Yaitu wasilah atau jalan untuk menerima sebuah risalah dari Allah, yaitu seorang rasul. Setelah itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuknya dan dipraktekkan oleh Nabi sebagai suri tauladan kita, uswatun hasanah kita. Nah, seperti kita cukup mudah kita melihat Rasulullah kayak apa, ya, setelah itu kita lihat keterangan di dalam Quran juga dilengkapi dengan sunnah Nabi atau hadis Rasulullah, sehingga kita mudah, sudah ada contohnya, suri tauladan yang baik, kita tinggal niru dan kita cukup mudah, nggak usah kita ngarang atau mencari yaitu ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Cukup kita apa yang dilakukan Rasulullah itulah yang kita kerjakan, kan cukup mudah ya, bagi kita. Dan itu kita bisa melihat kayak apa Rasulullah, itu kita melihat Al-Quran, juga melihat yaitu apa hadis Rasulullah. Dan tentunya sampai kepada kita itu tak lepas bahwa kita itu ada para ulama, ada para kiai, ada para dai yang menyampaikan, yang menyambung sebuah kebenaran mulai dari tabi'in, tabi'ahum, para ulama sampai para kiai dan dai, sampailah kepada kita. Itu sebuah petunjuk. Tunggu. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, ini penting sekali. Tentunya manusia yang mampu menjadikan apa? Al-Quran itu sebagai petunjuk adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin akan Al-Quran. Kalau di dalam apa? Surat Al-Baqarah pada ayat yang apa? Kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Al-Quran, orang yang percaya kepada Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang hak, yang benar, tidak ada salah tulisan ataupun yang lainnya. Dan dia memahami akan makna Al-Quran, sehingga dengan memahami itulah akhirnya dia mendapatkan yaitu petunjuk. Karena kalau orang itu kepingin menjadikan sebuah petunjuk tanpa kepercayaan itu mustahil, tidak mungkin. Wong dia saja tidak percaya, mana mungkin dia menjadikan sebuah petunjuk? Itu tidak mungkin. Oleh karena itu perlu keimanan, perlu keyakinan pertama kali untuk yakin kepada kitab Allah berupa Al-Quran, sehingga dari situlah nanti akan muncul yang namanya kecintaan dan akhirnya menjadikan sebuah petunjuk di dalam hidupnya. Lah Al-Quran diturunkan itu adalah petunjuk ketika kita di dunia. Bagaimana kita itu apa? Artinya diperintahkan oleh Allah dan apa larangan dari Allah. Maka kita sebagai manusia atau makhluk Allah termasuk punya tugas, punya kewajiban, yaitu hanya ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepadaku. Lah cara menyembahnya itu petunjuknya pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi atau hadis Nabi atau yang dicontohkan oleh Nabi. Itu petunjuknya, sehingga sangat mudah dan sangat gampang. Bagaimana Rasulullah itu sholat, bagaimana Rasulullah itu puasa, bagaimana Rasulullah itu ketika zakat dan lain sebagainya, semuanya sudah ada di dalam Quran dan keterangannya juga banyak sekali.
dan didukung oleh hadis-hadis Rasulullah. Itulah Al-Quran hudal linnas, yang mana manusia itu kalau ingin menjadikan sebuah petunjuk Al-Quran maka harus beriman kepada Al-Quran terlebih dahulu, sehingga nanti Al-Quran akan menjadi petunjuk. Wabayinatin, dan penjelas minal huda, dari petunjuk itu. Selain petunjuk juga penjelas. Kurang apa Al-Quran itu? Sudah sangat jelas sekali, ya, sangat jelas sekali. Tapi memang di dalam Al-Quran itu ada yang perlu penafsiran, dan itu pun sudah banyak para alim, para ulama yang memberikan tafsiran yang baik, yang sahih, ya, sehingga kita tinggal mengikuti, ya, tinggal mengikuti apa yang menjadi tafsirnya. Jadi sebagai keterangan atau penjelas atas petunjuk itu, yaitu di dalam Quran. Terus selanjutnya itu wal furqan, sebagai pembeda antara perkara yang hak dan yang batil. Jadi perkara yang hak dan yang batil itu tidak mungkin bisa menjadi satu, tidak bisa. Kalau digambarkan kayak air dan minyak, tidak akan pernah menjadi satu. Diaduk kayak apapun, maka yang namanya kebenaran atau hak dan batil tidak pernah menjadi satu. Yang benar itu benar, yang salah mesti salah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dilarang oleh Allah, janganlah kamu mencampur adukkan antara kebenaran dan kesalahan, meskipun hasilnya itu tidak akan pernah menjadi satu. Akan tetapi banyak manusia yang mencampur adukkan antara kebenaran dan kesalahan, akhirnya ini membuat manusia itu tersesat. Kan banyak. Jadi karena yang mencampur adukkan itu dianggap orang yang mulia, dianggap orang yang baik, sehingga banyak pengikutnya. Ketika diikuti oleh banyak orang, ternyata di situ adalah banyak kesesatan, kemusyrikan kadang masuk, kekufuran kadang masuk, kemurtatan kadang masuk. Oleh karena itu berhati-hatilah, di dalam, yaitu apa? Artinya kita mengkaji tentang Islam. Yang jelas sekarang banyak aliran, yang mengatasnamakan itu adalah ajaran Islam. Oleh karena itu kalau kita kepingin selamat kembali, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita jadikan sebagai petunjuk. Insya Allah kita akan selamat, dan kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal. Jadi yang halal dan haram tidak mungkin bisa menjadi satu. Yang haram mesti haram, yang halal mesti halal. Semuanya itu sudah jelas. Faman, maka barang siapa sahida itu menyaksikan di negeri kamu bermukim, maksudnya. Misalnya jenengan ten Wonosalam, dadae menyaksikan bulan, muncul bulan sabit pada saat itu bulan Ramadan, maka punya kewajiban untuk melakukan puasa Ramadan. Tapi kalau seandainya, ini saya berikan contoh mawon nggih, yang paling gampang. Seandainya orang Wonosalam umpamanya ternyata melihat hilal itu di lain daerah yang itu tidak napa nggih, satu waktu misalnya. Satu waktu. Itu tidak punya kewajiban karena dia tidak bermukim di sana. Misalnya ngeten dong nggih, awake dhewe wong Indonesia dadake budal nang Mekah, mbuh umroh mbuh lapo ngoten lah. Tibake di sana itu sudah napa nggih? Artinya misalnya tanggal 1 Ramadan. Ternyata di Indonesia niku dereng.
Meskipun kita menyaksikan di sana sudah 1 Ramadan, kita tidak boleh mengikuti hukum di sana karena kita mukimnya orang Indonesia. Paham nggih? Awake dhewe wong Indonesia. Kita punya kewajiban bila mana kita menyaksikan di Indonesia. Ngoten nggih? Karena pada saat itu ada sahabat yang pergi ke lain daerah. Itu insya Allah sudah berpuasa. Ternyata pulang itu belum. Nah, sehingga disitulah ada perbedaan ya selang waktu, selang waktu, yaitu tanggal 1 Ramadan di sana sudah, yaitu di sini belum. Misalnya di Arab sudah, kadang Indonesia belum. Itu bisa juga terjadi. Itu karena apa? Perbedaan keluarnya yaitu apa? Bulan. Tapi kalau berdasarkan hisab, dihitung itu sudah pasti. Jadi insya Allah pun boten preset 10 tahun yang akan datang, bahkan 100 tahun yang akan datang itu bisa dihitung. Tapi biasanya para ulama itu tasik menggunakan yaitu ru'yah. Di akhir bulan biasanya masih diterobong. Padahal kalau seandainya menggunakan hisab itu insya Allah sudah cukup. Oleh karena itu kalau ada yang menggunakan hisab nggih monggo, ada yang menggunakan ru'yah nggih monggo, karena semuanya itu kedua-duanya adalah datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sama-sama punya yaitu dalil yang kuat. Tidak usah kita bertengkar gara-gara beda masalah tanggal. Sebenarnya sama. 1 Ramadan di sana misalnya hari apa? Sama tanggal 1 Ramadan. 1 Syawal juga sama. Di sana hari raya mesti 1 Syawal. Di sini hari raya juga 1 Syawal. Nah, oleh karena itu mboten usah. Nggih. Barang siapa yang menyaksikan syahida minkum di antara kamu asyahra bulan falyasum, maka berpuasalah, punya kewajiban untuk berpuasa. Karena datang yaitu pada satu menyaksikan. Kalau dulu zaman Rasulullah itu enggak ribet-ribet. Meskipun siapapun kalau itu sudah menyaksikan bulan sabit itu kelihatan, entah itu seorang pengembala atau siapapun, kalau disumpah berani maka sudah waktu itu langsung puasa. Puasa. Begitu pula hari raya. Siapa saja pokoknya disumpah mau dan menyaksikan maka langsung hari raya. Nah, sekarang ini yang kadang-kadang sulit itu karena kadang-kadang ada motif yang lain. Sebenarnya kalau Islam asli artinya kita yaitu pada patokan Islam itu sama-sama insya Allah itu gampang. Cuman kadang-kadang karena ada maksud yang lain sehingga itulah akan menjadikan kesulitan. Fala ya maka puasalah, yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Nah, orang yang punya kewajiban puasa Ramadan itu adalah orang-orang yang sehat. Pas tanggal 1 Ramadan ternyata demam. Nah, misalnya demam panas sawae. Nah, itu boleh tidak berpuasa meskipun pada bulan Ramadan, tapi harus diganti dengan hari yang lainnya. Ini ada waman, dan barang siapa kana adalah ia maridon sakit au ala safarin atau dalam bepergian, faidatun maka hitunglah atau berpuasalah min ayyamin di hari-hari ukhor yang lain. Tinggal dihitung mawon. Kalau memang sakitnya misalnya demam atau panas, misalnya sakit perut, itu kan sakit yang sifatnya itu hanya sementara, misalnya kepala pusing dan lain-lain. Tapi kalau menurut dokter penyakitnya ini menaun dan misalnya dalam 1 tahun itu tidak sembuh, maka dia boleh membayar fidyah. Orang yang sepuh
yang tidak kuat, orang yang melahirkan, orang yang menyusui, orang yang hamil, maka itu boleh, yaitu apa? Membayar fidyah, nggih. Untuk orang hamil, orang menyusui, nggih. Tapi kalau misalnya dia mau berpuasa, itu lebih baik. Tapi biasanya nggak mau, enak bayar uang biasanya daripada puasa 1 bulan. Bayar 100 karo puasa 1 bulan, milih pundi? Biasa sing dipilih niku bayar 100 misalnya. Alah kepala bayar 100 daripada poso sak wulan nutup. Nyata nggih, padahal puasa itu lebih baik. Jadi diganti dengan hari yang lain, min ayyamin ukhor. Niku nggih. Nah, ini ada ulama nggih. Ada ulama berpendapat ketika orang itu bepergiannya itu sudah di tengah-tengah Ramadan, itu ada yang berpendapat tidak boleh karena dia telah menyaksikan bulan itu, maka alasannya fal yasum, maka puasalah itu nggih. Tapi banyak pendapat nggih, yang jelas yang paling kuat itu nggih, yang dimaksud ketika menyaksikan bulan itu harus berpuasa. Tapi kalau misalnya bepergian meskipun dalam yaitu bulan itu karena keperluan atau kepentingan, kalau memang itu adalah perlu untuk berbuka, maka diperbolehkan untuk berbuka. Lah sekarang Abdul mana berbuka atau puasa? Nggih, Abdul mana berbuka atau puasa? Nah, ini terserah setiap pribadi nggih. Karena Rasulullah itu pernah dalam bepergian, Rasulullah itu tidak berpuasa, itu pernah dia berbuka, nggih, berbuka. Setelah itu pada suatu saat Rasulullah itu berangkat bepergian bersama para sahabat, pada saat itu berpuasa sampai terik matahari itu mengenai kepalanya, sampai tangan itu ditutupkan begini agar tidak terkena terik matahari. Oleh karena itu para ulama memberikan pendapat, maka terserah, boleh berpuasa, boleh berbuka. Kalau memang kuat maka berpuasalah, tapi kalau enggak kuat maka kita berbuka. Artinya apa? Ini punya kelonggaran bagi orang-orang yang memang bepergian, tapi bepergiannya dengan catatan paling boten perjalanan sehari semalam nggih. Engko ndang sampean nang Mojo Dhuwur ae buka. Nggih, yang dimaksud misalnya sini Surabaya. Nggih, atau ten Jogja misalnya, atau ten Jember. Itu kan sudah perjalanan sehari semalam nggih. Lalek misalnya kene nang Mejagung sampean buka nok pasar, alasan bepergian. Ini kan bepergian, yang dimaksud bepergian mboten kok runut tok nggih. Bepergian yang jauh, paling mboten nggih perjalanan yang bisa dikosor lah, yaitu sehari semalam. Lek tanggat bepergian lek ya nang Mojo Dhuwur buka, nang Mejagung buka, gak tau poso. Nggih. Ya paling tidak ke Surabaya, ke Jogja kalau orang sini nggih, atau ke Jember. Nah, itu baru berbuka boleh. Tapi kalau seandainya jenengan kuat puasa, maka berpuasalah. Nggih, berpuasalah ben boten gadah utang. Tapi sebenarnya orang bepergian itu malah enak kok aslinya puasa. Enak, waktunya cepet berbuka aslinya. Terus nggih napa mboten berat sebenarnya. Tapi itu terserah dari napa kekuatan fisik setiap orang. Ada memang yang enggak kuat, itu ada. Nggih, lah niku monggo, nggih. Artinya apa? Yaitu boleh berbuka. Yuridu menghendaki Allah bikum bagimu al yusra, kemudahan. Inilah mudahnya Islam, nggih. Ketika sakit boleh berbuka tapi nyarutang.
Nggih, bepergian boleh berbuka nyarutang. Bepergian boleh berbuka, boleh puasa. Terserah panjenengan sedaya. Nggih, Allah memberikan kelonggaran, kemudahan. Agama itu tidak sulit, tidak memberatkan. Nggih, maka kalau Allah memberikan kemudahan, jangan agama itu dibuat berat. Nggih, lek wis ringan aja kathik abot abot. Wong wis diringanno dadak ejek kepingin abot. Wala yuridu, dan dia tidak menghendaki bikum bagimu al usra, kesukaran. Nggih, enak agama niku. Lek wis tuwek mboten kuat bayar fidyah. Lho lak penak to, nggih. Orang hamil, orang misalnya sakit menaun dan lain sebagainya, itu boleh, nggih. Walitukmilu, dan agar kamu mencukupkan al iddata, hitungan. Artinya dicukupkan sampai 1 bulan, entah itu 29 hari atau 30 hari. Jadi puasa Ramadan itu 1 bulan, bukan 30 hari atau 29 hari. Cuman hitungannya bulan itu kadang 30, kadang 29 hari. Jadi kewajibannya 1 bulan, itu supaya dicukupkan. Karena ada kadang-kadang budaya, puasa itu kadang-kadang terakhir itu tidak puasa. Di tanggal terakhir Ramadan tidak berpuasa, alasannya khawatir membayar zakat. Akhirnya tidak puasa dan dia tidak membayar zakat. Padahal semuanya itu juga punya kewajiban bila mana mampu. Bila mana tidak mampu, ya tidak usah bayar zakat. Tapi insya Allah kalau orang sekarang yang namanya bayar zakat itu insya Allah mampu. Walitukabbirullah, dan hendaklah kamu mengagungkan nama Allah alama, atas apa yang hadakum, dia memberi petunjuk kepadamu. Jadi setelah itu selesai, pada akhir bulan Ramadan, maka kita disunahkan untuk bertakbir, Allahu Akbar. Nah, dan seterusnya itu takbir, itu adalah, ada yang memberikan hukum, itu adalah sunnah. Nah, mengagungkan nama Allah karena Allah telah memberikan petunjuk, memberikan kemudahan, kegampangan kita di dalam yaitu melakukan dan beragama. Itu merupakan nikmat rahmat dari Allah yang cukup besar. Wala'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur kepada Allah atas kemudahan, atas kegampangan Allah di dalam memberikan sebuah kewajiban, juga memberikan rukhsah dan keringanan kepada setiap hamba. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan mengagungkan nama Allah, kebesaran Allah, banyak berzikir kepada Allah. Itulah salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.